Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sesabila Bisono dengan NIM 2305 1204023 dari kelas Teknik Informatika A 2023 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Standar jaringan adalah spesifikasi yang disepakati bersama yang memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas di antara berbagai perangkat, vendor, dan aplikasi pada suatu jaringan. Standar jaringan mendefinisikan karakteristik fisik, listrik, dan fungsional dari komponen jaringan, seperti kabel, konektor, sinyal, frekuensi, dan protokol. Apa itu model OSI? OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Ini adalah model konseptual yang digunakan untuk komunikasi jaringan. Memang tidak dilaksanakan seluruhnya, namun masih menjadi acuan hingga saat ini. Model OSI ini terdiri dari 7 lapisan, dan setiap lapisan saling terhubung satu sama lain. Data berpindah ke bawah model OSI, dan setiap lapisan menambahkan informasi tambahan. Data bergerak ke bawah hingga mencapai lapisan terakhir model OSI. Ketika data diterima pada lapisan terakhir model OSI, maka data tersebut ditransmisikan melalui jaringan. Setelah data sampai di sisi lain, maka prosesnya akan terbalik. Model TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Sejumlah protokol yang membuat internet mungkin berada di bawah model TCP/IP. Saat ini kita jarang mendengar nama model TCP/IP. Umumnya kita mendengar nama IPv4 atau IPv6, namun masih valid. Model ini terdiri dari 4 lapisan. Sekarang kita akan melihat referensi diagram model TCP/IP. Seperti terlihat pada diagram di atas, model TCP/IP memiliki 4 lapisan, sedangkan model OSI terdiri dari 7 lapisan. Secara diagram terlihat bahwa 4 lapisan model TCP/IP sama persis dengan 7 lapisan model OSI. Namun hal ini tidaklah nyata. Lapisan aplikasi model TCP/IP dipetakan ke 3 lapisan pertama, yaitu lapisan aplikasi, sesi, dan presentasi model OSI. Lapisan transport dari TCP dipetakan langsung ke lapisan transport model OSI. Lapisan internet model TCP/IP dipetakan langsung ke lapisan jaringan model OSI. Dua lapisan terakhir model OSI dipetakan ke lapisan jaringan model TCP/IP. TCP/IP adalah model yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan model OSI untuk menyediakan komunikasi antar komputer melalui internet. Perbedaan model OSI dan TCP/IP. Model OSI itu singkatan dari Interkoneksi Sistem Terbuka. Model OSI telah dikembangkan oleh ISO International Standard Organization. Ini adalah protokol standar dan generik independen yang digunakan sebagai gerbang komunikasi antara jaringan dan pengguna akhir. Dalam model OSI, lapisan transport memberikan jaminan pengiriman paket. Model ini didasarkan pada pendekatan vertikal. Pada model ini, lapisan sesi dan lapisan presentasi dipisahkan, artinya kedua lapisan tersebut berbeda. Ia juga dikenal sebagai model referensi yang melaluinya berbagai jaringan dibangun. Misalnya, model TCP/IP dibangun dari model OSI. Ini juga disebut sebagai alat panduan. Dalam model ini, lapisan jaringan menyediakan layanan berorientasi koneksi dan tanpa koneksi. Protokol dalam model OSI bersifat tersembunyi dan dapat dengan mudah diganti ketika teknologi berubah. Terdiri dari 7 lapisan. Model OSI mendefinisikan layanan protokol dan antarmuka serta memberikan perbedaan yang tepat di antara keduanya. Ini adalah protokol independen. Penggunaan model ini sangat rendah. Ini memberikan standarisasi pada perangkat seperti router, motherboard, switch, dan perangkat keras lainnya. Model TCP/IP itu singkatan dari Protokol Kontrol Transmisi. Ini dikembangkan oleh ARPANET, jaringan badan proyek penelitian lanjutan. Ini terdiri dari protokol standar yang mengarah pada pengembangan internet. Ini adalah protokol komunikasi yang menyediakan koneksi antar host. Lapisan transport tidak memberikan jaminan pengiriman paket, namun tetap saja kita dapat mengatakan bahwa ini adalah model yang dapat diandalkan. Model ini didasarkan pada pendekatan horizontal. Dalam model ini, lapisan sesi dan presentasi bukanlah lapisan yang berbeda. Kedua lapisan tersebut termasuk dalam lapisan aplikasi. Ini adalah model implementasi model OSI. Lapisan jaringan hanya menyediakan layanan tanpa koneksi. Dalam model ini, protokol tidak dapat diganti dengan mudah. Terdiri dari 4 lapisan.
Dalam model TCP/IP, layanan protokol dan antarmuka tidak dipisahkan dengan benar. Ini bergantung pada protokol. Model ini banyak digunakan. Itu tidak memberikan standarisasi pada perangkat ini, menyediakan koneksi antara berbagai komputer. Protokol yang bekerja di OSI layer. Transport layer. 1. TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. 2. UDP, User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Network layer. 1. IP, Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. 2. ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. 3. RARP, Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. 4. ICMP, Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. 5. IGMP, Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Bit Link Layer. 1. PPP, Point to Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. 2. SLIP, Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang terakhir Physical Layer, tidak mempunyai protokol dan spesifik di layer ini, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Apa itu TCP dan apa itu UDP? TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. UDP merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP menggunakan koneksi. Salah satu protokol ini umumnya digunakan saat mengobrol dengan orang lain melalui Skype, mengirimkan email, menonton video secara daring, atau sekedar menelusuri web. Meski begitu, ada perbedaan antara aplikasi yang menerapkan protokol UDP dan TCP. Bagaimana TCP dan UDP bekerja? TCP dan UDP adalah dua protokol utama yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan. TCP sering disebut sebagai protokol yang handal, memastikan data sampai ke tujuan dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Ia seperti seorang kurir yang teliti, memeriksa setiap paket dan mengirim ulang jika ada yang hilang. Sebaliknya, UDP lebih seperti seorang kurir yang cepat tapi kurang teliti. Ia mengirimkan paket data tanpa jaminan pengiriman ulang, sehingga lebih cepat tetapi berisiko kehilangan data. Oleh karena itu, TCP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti email atau transfer file, sedangkan UDP cocok untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan seperti streaming video atau game online. Jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama ada TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah protokol jaringan dasar yang membentuk dasar internet. TCP mengatur bagaimana data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirimkan melalui jaringan IP. Di sisi lain, mengatur alamat dan pengiriman paket data ke tujuan yang tepat. Yang kedua ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol HTTP digunakan untuk mentransfer halaman web dari server ke browser. Saat mengakses situs web, permintaan dan respon dari server dikelola melalui HTTP. Yang ketiga ada HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS adalah versi aman dari HTTP dengan menggunakan enkripsi SSL atau TLS. HTTPS melindungi privasi dan keamanan data saat ditransfer antara kalian dan server. FTP, File Transfer Protocol. Protokol jaringan FTP digunakan untuk mentransfer file antara perangkat dan server. Kalian bisa mengunggah atau mengunduh file melalui koneksi FTP. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Protokol jaringan SMTP digunakan untuk mengirim email dari klien email kalian ke server email penerima. Protokol ini mengatur pengiriman pesan melalui internet.
Bab 3 Post Office Protocol 3 dan IMAP Internet Message Access Protocol. Kedua protokol jaringan digunakan untuk mengakses email dari server. Bab 3 mengunduh pesan ke perangkat kalian, sementara IMAP memungkinkan mengakses pesan secara langsung dari server. DNS Domain Name System. Protokol jaringan DNS menerjemahkan alamat domain seperti www.contoh.com menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh perangkat. Ini memungkinkan mengakses situs web tanpa harus mengingat alamat IP-nya. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol jaringan DHCP mengalokasikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan, sehingga kalian tidak perlu mengatur setiap perangkat secara manual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.